Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, seluruh anggota Sekte Bayangan telah mengorbankan diri. Kini yang tersisa hanyalah Ying Wuxie dan juga Po Qing. Nah, mereka berdua diberikan tugas untuk menghentikan menara pengadilan surgawi dan juga Fang Yuan and Friends. Kemudian, penasaran apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 206. Di awal part kali ini, kita dipaksa mundur ke waktu sekitar 100.000 tahun yang lalu. Kita berada di perbatasan selatan, tepatnya di Gunung Xuanji. Saat malam tiba, cahaya tidak lagi tampak. Terlebih malam itu tidak terlihat adanya bulan. Kemudian, angin dan guntur saling bersahutan dan membuat suasana menjadi semakin mencekam. Terlebih, ketika kita lihat di tanah, kita bisa melihat puluhan mayat yang tergeletak bersimbah darah. Bahkan hujan lebat yang baru saja turun itu tidak bisa menghilangkan bau anyir dari darah yang ada di tempat itu. Kemudian, di antara semua tumpukan mayat itu, terlihat seorang pemuda yang tertawa sambil mendongak ke langit. Dia adalah seorang Master Gu yang kini terlihat seperti seorang iblis. Sementara itu, di depannya terlihat seorang pria tua yang terluka parah dan tidak mampu lagi bertarung. Pemuda itu perlahan berjalan mendekati orang tua itu. Tatapannya sangat tajam dan dingin. Sementara, orang tua itu berteriak dengan penuh ketidakpercayaan di matanya. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Aku kakekmu. Aku yang membesarkanmu dan aku yang mengajarimu tentang semua yang ku tahu. Kenapa kau justru menyerang klanmu sendiri? Kenapa kau membalas air susu yang telah kami beri dengan racun yang mematikan?" Mendengar pertanyaan dari orang tua itu, sang pemuda pun menurunkan tangannya dan berkata, "Kenapa? Aku tidak benar-benar memiliki alasan untuk semua ini. Aku juga tidak berniat mencari alasan. Secara singkat, aku melakukan semua ini hanya karena aku merasa kesal pada kalian." "Apa? Kesal katamu?" "Ya, benar. Aku kesal. Klan kita lemah, karena itu kita harus menderita dan ditindas oleh pihak lain. Bahkan ketika kita merintih kesakitan, kita hanya bisa menyembunyikannya dalam keheningan. Kau telah mengajarkanku banyak hal tentang mencintai, menghormati, dan memiliki integritas. Tapi dengan semua omong kosong itu, bagaimana aku bisa menjadi seorang pemimpin yang brilian?" Semua itu sungguh menjengkelkan, dan semuanya membuatku merasa kesal. Awalnya aku pikir aku bisa menanggung semuanya. Tapi setelah beberapa waktu aku sungguh-sungguh muak. Aku tidak bisa menahan semua ini lagi, kata pemuda itu. Sementara orang tua yang ada di depannya menjadi sangat marah dan dia berseru, "Hanya karena alasan ini kau membantai orang-orangmu sendiri dengan membabi buta? Padahal aku sudah membesarkanmu selama ini dengan penuh cinta. Aku pikir aku bisa menyerahkan klan ini kepadamu. Tapi sekarang kau malah membunuh semuanya." "Cukup orang tua." Pemuda itu tiba-tiba memotong kata-kata dari sang orang tua. Dia mengangkat tangan kanannya, lalu kemudian menebas dengan kilatan cahaya pedang. Alhasil tubuh orang tua itu pun dipotong menjadi dua bagian. Melihat orang tua itu kini tidak lagi bernyawa, sang pemuda kini jauh menjadi lebih tenang. Dia kemudian mengenakan jubah hitam dan terdiam di bawah guyuran hujan.
Dia kini bisa melihat tumpukan mayat di bawah kakinya. Kenangan kembali bermunculan, di mana semua itu terjadi ketika dia masih kecil. Muda ini seringkali diajak kakeknya untuk bermain, menunggang kuda atau bahkan menerbangkan layang-layang. Bahkan ketika bakatnya terungkap, kakeknya sungguh sangat gembira. Kakeknya bahkan mengajarinya secara pribadi setelah dia resmi menjadi seorang mastergu. Kemudian di saat berikutnya, kakeknya juga yang mengajari tentang mengurus klannya. Kakeknya tidak pernah terburu-buru. Dia selalu mengajari pemuda ini dengan sangat cermat. Mengingat semua itu, sang pemuda tampak menghela nafas, lalu kemudian mulai tertawa. Suara tawanya sangat keras, namun semua itu hanya untuk menyembunyikan kesedihan yang ia rasakan. Bahkan air mata yang mengalir di pipinya pun ia samarkan dengan air hujan. Pada akhirnya, saat ini pemuda itu benar-benar merasa puas. Kini dia berpikir bahwa dia bisa bebas dari semua kemunafikan orang-orang ini. Pemuda itu tampak menghela nafas. Dia berkata, "Meskipun ini sangat menyedihkan, tapi aku memperoleh kebebasan. Jika aku tahu semua ini sejak awal, aku pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Karena itu mulai hari ini, aku akan membunuh siapapun yang berani mengusik tubuhku." Ratusan ribu tahun sejak kejadian itu, kini sang pemuda telah berubah. Tubuhnya memiliki tinggi hingga ribuan meter, dan dia sedang menahan kesengsaraan abadi saat ini. Ya, sesungguhnya cerita yang ditampilkan di awal itu adalah sepenggal asal-usul dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dia adalah orang yang berdarah dingin dan bahkan membantai seluruh klannya sendiri dengan tangannya. Saat ini, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral memandang ke langit. Dia bisa melihat ada gemuruh dari petir-petir, dan dia berseru, "Berisik, dari tadi terus bergemuruh. Sekarang sudah cukup." Lalu Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mengerahkan 1000 lengannya dan mereka mulai melingkari tornado petir yang menyerang dunia. Lalu Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mulai merobek kumpulan tornado petir itu dengan tangan-tangannya sampai kemudian hancur berkeping-keping. Akhirnya, kesengsaraan abadi itu benar-benar lenyap di tangan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Di sini, Fang Yuan ataupun orang-orang lain dari pengadilan surgawi, mereka semua tampak terkejut. Sementara Bo King dan Yingbu Xie segera melihat ke arah belakang. "Hah, apakah ini sudah berhasil?" kata mereka dengan wajah gembira. Namun, surga tidak memberikan euforia sama sekali. Setelah kehancuran dari kesengsaraan abadi yang pertama, kini kesengsaraan abadi yang kedua telah muncul. Awan dengan warna abu-abu mulai berkumpul di atas kepala Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Melihat itu, ekspresi Bo King dan Yingbu Xie menjadi gelap. Sementara, orang-orang dari pengadilan surgawi kini tampak bisa bernafas lega. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral kini tampak merenung. Namun sesaat kemudian, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mengerahkan ratusan tangan. Dia memasukkan tangannya ke dalam awan gelap di sekitar pinggangnya. Awan-awan di sekitar pinggangnya ini bukanlah awan kesengsaraan abadi, melainkan awan-awan ini adalah awan yang berasal dari pengumpulan material abadi yang diambil dari apertur abadi para ahli di perbatasan selatan yang sebelumnya terperangkap di dalam formasi 10 fisik ekstrim. Sementara untuk awan kesengsaraan abadi berada di atas kepala Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Lalu segera setelah itu Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mulai mengaduk awan itu
dan dia berniat untuk mempercepat proses penyempurnaan. Tidak, dia mencoba mempercepat formasi mereka. Cepat, kita harus menghentikannya, seru orang-orang dari Menara Pengadilan Surgawi. Mereka dengan segera bergerak. Beberapa cahaya keluar dari dalam Menara Pengadilan Surgawi dan memamerkan rumah Gu mereka. Kini semuanya mencoba menghentikan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Melihat hal ini, Bo King panik. Dia berseru, "Ying Wuxie, tinggalkan Fang Yuan. Cepat bantu tubuh utama dan urus orang-orang dari Pengadilan Surgawi. Serahkan saja Fang Yuan dan yang lainnya padaku." Ying Wuxie tampak menggertakkan gigi. Dia bisa langsung pergi, tapi dia berseru, "Sebentar saja, beri aku waktu untuk membuat Fang Yuan tertidur." Segera Ying Wuxie mengaktifkan gerakan membunuh miliknya dan membawa kesadaran Fang Yuan ke dalam alam mimpi itu. Fang Yuan sama sekali tidak bisa mengelak. Dia kini ada di dalam alam mimpi. Lokasinya sama seperti sebelumnya. Dia ada di dalam mimpi Yang Mulia konstelasi bintang. Kemudian perlahan Fang Yuan bisa mendengar alunan sitar dari Yang Mulia konstelasi bintang. Tapi sayangnya Fang Yuan tidak punya waktu, maka dia dengan segera mengenakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Sayangnya apapun yang dia lakukan semuanya percuma. Berulang kali dia mencoba tapi semuanya gagal. Mimpi kali ini jauh lebih solid daripada mimpi-mimpi yang sebelumnya. Ya, ini wajar karena memang Fang Yuan hanya peringkat 6, sementara Ying Wuxie sudah ada di peringkat 8. Maka wajar kalau Fang Yuan tidak bisa membongkar mimpi ini dengan kekuatannya. Melihat Fang Yuan, Yang Mulia konstelasi bintang tersenyum lembut. Kemudian dia mulai menyanyikan lagu untuk Fang Yuan dengan suara yang lembut. Mendengar ini, Fang Yuan hanya bisa tersenyum pahit. Dia tahu bahwa kali ini dia telah kalah dari Ying Wuxie. Sementara itu, saat ini Ying Wuxie tampak menatap Fang Yuan dengan ekspresi puas. "Sekarang kau tidak akan bisa melarikan diri lagi," kata Ying Wuxie. Sementara, Tai Bayunseng dan He Laolan pun menjadi panik. Kemudian, tiba-tiba, orang-orang yang ada di sana merasakan tarikan yang sangat kuat ke arah bawah. "Apa ini? Bajingan, ini kesengsaraan besar. Bumi runtuh," kata Bo King yang dibuat sangat terkejut. Kali ini tidak hanya kesengsaraan abadi, namun kesengsaraan besar pun ikut keluar bersamaan. Sementara anehnya, Tai Bayunseng dan He Laolan, mereka dapat turun dengan mudah dan menghampiri Fang Yuan. Bahkan mereka dapat membawa Fang Yuan mundur dengan cepat. Kali ini, rupa-rupanya formasi 10 fisik ekstrim justru terlihat membantu mereka, karena formasi ini menciptakan bola misterius yang melindungi mereka dari efek kesengsaraan besar. Dan bahkan formasi 10 fisik ekstrim juga membukakan pintu keluar untuk mereka, sehingga pada akhirnya mereka bertiga pun dapat melarikan diri. Ya, entah apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini salah satu bagian dari pengaturan yang dibuat oleh Pak Tua Yansi? Nggak tahu. Ya, karena memang meskipun semua orang di Sekte Bayangan itu memiliki pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, tapi mereka itu memiliki pemikiran mereka masing-masing. Meskipun tujuan mereka sama, tetapi mereka memiliki pemikiran masing-masing, sehingga juga terdapat perbedaan kualitas antara si A dan si B. Termasuk Pak Tua Yansi yang mana dia mengembangkan jalur kebijaksanaan. Dia tentu punya rencana yang luar biasa. Entah apakah yang terjadi sekarang itu adalah pengaturan dari Pak Tua Yansi atau malah dari kehendak surga, nggak tahu juga, belum tahu lebih tepatnya.
Nanti kita akan cari tahu lagi apa alasan kok bisa Fang Yuan mendapat perlakuan istimewa ini. Sementara saat ini Bo King hanya bisa menyaksikan He Laolan dan Tai Bayun Seng membawa Fang Yuan pergi melarikan diri di bawah batang hidungnya. "Sialan," kata Ying Wuxie mengumpat. Dia terus berjuang untuk lepas dari pengaruh ini, tapi rasa-rasanya semua sia-sia. Sementara Bo King kemudian berkata, "Berhentilah melawan, berhentilah berpikir. Jika kau terus menentang situasimu, maka ini akan menjadi semakin buruk." Sepertinya ini adalah karakteristik dari kesengsaraan besar bumi runtuh. Maka Bo King pun memperingatkan Ying Wuxie. "Sial, kalau begini kita tidak bisa bergerak. Satu-satunya harapan adalah dengan menunggu tubuh utama untuk menyelamatkan kita," kata Ying Wuxie sambil melihat ke arah Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Sementara saat ini kondisi terkini dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, dia juga terlihat sangat tertekan. Bahkan saat ini setengah kakinya telah ambles ke dalam tanah. Melihat hal itu, tentu saja orang-orang dari pengadilan surgawi tidak membuang waktu. Mereka segera menjahit kaki dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Sementara, meski Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral itu kuat, namun dia tidak bisa mengendalikan seluruh situasi yang ada. Kemudian, awan kelabu pun yang semula ada di atas kepala dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral kini perlahan-lahan mulai turun. "Tidak, tubuh utama kita akan ditelan oleh awan kelabu," kata Ying Wuxie. Awan kelabu itu sendiri tidak bergerak dengan cepat. Namun karena saat ini gerakan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral telah terkunci, maka awan kelabu dapat menutupi seluruh tubuhnya dengan mudah. Sementara orang-orang dari pengadilan surgawi memiliki gerakan pembunuh untuk menghindari kesengsaraan abadi ini. "Sialan," Ying Wuxie kembali menggertakkan gigi. Sementara para ahli dari pengadilan surgawi kini mulai menganalisa keadaan. Mereka berkata bergantian, "Seperti yang sudah kuduga, ini adalah kesengsaraan dari memori kelabu." "Oh, aku pernah mendengar kesengsaraan abadi ini. Dulu ketika aku masih muda, aku mendengarnya bahwa kesengsaraan abadi ini tidak mengakibatkan kerusakan fisik, melainkan kesengsaraan ini dapat menarik ingatan terdalam dari seseorang. Ingatan yang mungkin akan membuat trauma dari targetnya, sehingga hal ini bisa membuat targetnya menjadi gila." "Ya, aku juga pernah mendengarnya. Selama ini tidak pernah ada cerita tentang orang yang berhasil lolos dari memori kelabu. Memori kelabu akan masuk ke dalam ingatan terdalam seseorang dan kemudian membuatnya putus asa, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi semangat juang yang tertinggal. Bahkan sekuat apapun Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, dia tidak akan memiliki rasa percaya diri lagi setelah ditelan oleh memori kelabu." Ya, benar sekali. Aku yakin seperti itu. Sama seperti kata pepatah, bahwa musuh terburukmu adalah dirimu sendiri. Bukankah Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tidak terkalahkan di dunia ini? Kali ini aku penasaran apa yang membuatnya begitu terpuruk di masa lalu. Lalu kemudian, awan kelabu yang meliputi tubuh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mulai memancarkan cahaya, dan kemudian ada suara yang keluar dari sana. Sekarang semua orang bisa melihat ke sana, di mana muncul gambar ketika Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral masih kecil. "Bunuh dia! Bunuh dia!" teriak sekelompok Master Gu. "Ayah, kau tidak boleh membunuh ibu!"
teriak seorang anak kecil yang kini mencoba melindungi ibunya. Terlihat dari gambar itu bahwa saat ini sudut pandang yang dipakai adalah mata dari anak kecil yang melindungi ibunya. Dari mata itu terlihat tangan yang saat ini penuh dengan luka. Sementara ibunya juga terlihat jauh lebih parah. Lalu kemudian seorang laki-laki tua yang familiar keluar dari antara para masterku yang ada di sana. Orang tua itu berkata, "Semua yang berasal dari jalan iblis harus dimusnahkan. Dia berani menyelinap ke klan kita, dan dia mungkin telah mencuri informasi berharga kita. Kejahatannya tidak bisa diampuni. Dia hari ini harus mati." Orang tua yang baru saja berkata itu tidak lain adalah kakek dari sang anak kecil ini. Yang tidak lain adalah kakek-kakek yang sempat keluar di cerita awal part ini. Jadi sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa anak ini yang sekarang mencoba melindungi ibunya adalah yang mulia iblis jiwa spektral. Entah kenapa begitu kejam. Karena dari mata anak kecil ini rupa-rupanya di sana ada sosok ayahnya sendiri, yang mana sang ayah dan juga sang kakek berniat untuk membunuh ibunya. Saat ini, yang mulia iblis jiwa spektral tidak memiliki kekuatan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat sang ibu yang dibunuh oleh tangan ayahnya sendiri. Sungguh menyedihkan, terlihat sangat menyakitkan. Karena sang ayah yang telah membunuh ibunya, dia juga tampak sangat sedih dan tersiksa. Tapi dia melakukan semua ini karena itu adalah tugasnya. Sayangnya, rasa cinta dari ayahnya itu sangat besar. Setelah dia membunuh istrinya sendiri, dia kemudian kembali menarik belatinya dan menikam jantungnya sendiri. Pada akhirnya, di hari itu sang ayah pun ikut mati bersama dengan ibunya. Yang mulia iblis jiwa spektral yang melihat semuanya menjerit dengan sangat sedih. Dia berseru sampai suaranya hilang dan tidak bisa menjerit lagi. Yang mulia iblis jiwa spektral benar-benar terpukul setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lalu setelah itu, yang mulia iblis jiwa spektral berada di dalam asuhan kakeknya yang tidak lain adalah pemimpin dari klan saat ini. Gambar mulai berubah dan beberapa tahun pun berlalu. Kini yang mulia iblis jiwa spektral telah tumbuh. Dia kali ini bertemu dengan kakeknya. Ini adalah obrolan santai di antara mereka berdua. Sang kakek terlihat menyeruput teh yang ada di tangannya, lalu kemudian bertanya, "Aku sudah memintamu membaca tentang sejarah klan. Apa yang kamu peroleh dari yang kamu baca? Beritahu aku." Yang mulia iblis jiwa spektral kecil berkata, "Kakek, aku telah mempelajari banyak hal dalam beberapa hari terakhir." "Oh, bagus. Katakan padaku." Kemudian dia menjawab, "Setelah melihat sejarah, aku menyadari bahwa ada satu hukum universal yang berlaku di dunia ini. Hukum itu adalah membunuh." "Hah? Membunuh? Apa maksudmu? Coba jelaskan," kata sang kakek. Kemudian yang mulia iblis jiwa spektral melanjutkan, "Ketika kita lapar, maka kita akan mencari makanan untuk mengisi perut kita. Kita akan berburu lalu kemudian membunuh buruan kita. Lalu kalau kita ingin dunia menjadi damai, maka penguasa akan mulai membunuh mereka yang tidak sepaham. Bahkan penguasa juga bisa membunuh rakyat kecil untuk menegaskan otoritasnya. Kemudian sepanjang sejarah aku juga menemukan arti dari seorang pahlawan. Siapa pahlawan itu? Mereka adalah orang yang membunuh musuh paling banyak.
Dengan begitu, maka mereka akan dikenal sebagai seorang pahlawan. Sementara pecundang adalah mereka yang tidak berhasil membunuh lawan dan malah terbunuh. Aku memahami bahwa meski membunuh itu hanya sebuah kata, namun memiliki makna yang sangat dalam. Bahkan, cara membunuh pun menjadi sangat beragam seperti sebuah seni. Kita bisa membunuh dengan menggunakan gurom dan tangan kita sendiri. Atau malah kita juga bisa menyewa masterku lain untuk melakukannya demi agar kita tidak mengotori tangan kita sendiri. Ya, ada banyak cara untuk membunuh. Misalnya, cukup bentak sang kakek yang kini dipenuhi dengan amarah. Dia bahkan menghancurkan cangkir yang ada di tangannya hingga menjadi kepingan-kepingan kecil. Sang kakek lalu berkata, "Aku membiarkanmu belajar dan membaca untuk mengagumi prestasi dari leluhur kita. Aku berharap kau bisa belajar tentang sejarah kejayaan klan kita. Aku ingin kau belajar tentang kesopanan dan integritas dari jalan kebenaran. Tapi apa yang kau pelajari semuanya adalah omong kosong. Kau membicarakan tentang membunuh seolah-olah itu adalah sesuatu yang lumrah. Mulai hari ini, kau akan dikurung di dalam rumah selama 1 bulan. Renungkan kesalahanmu." "Baik, Kek," kata yang mulia iblis jiwa spektral kecil tanpa perlawanan. Namun dari sudut matanya terlihat jelas aura membunuh yang sangat kental. Kabut kembali berubah. Ingatan beberapa tahun kemudian pun muncul. Saat ini yang mulia iblis jiwa spektral menjadi seorang master Gu peringkat 1. Akhirnya aku berhasil menyempurnakan Gu penyembunyi aura. Dengan ini, aku akan membuat kakek terkejut. Aku akan bersembunyi di ruang belajar. Tunggu sebentar. Tunggu, sepertinya kalau di ruang belajar akan sulit untuk membuat kakek terkejut. Lagi pula, kakek adalah seorang master Gu peringkat 4. Dia pasti bisa menggunakan Gu investigasi dan menemukanku. Sementara, aku hanyalah peringkat 1, jadi aku tidak mungkin bisa bersembunyi darinya. Mungkin aku harus mencari tempat yang lain. Tempat di mana kakek tidak akan menggunakan Gu investigasinya. Sepertinya aku punya satu tempat yang menarik. Aku bisa bersembunyi di balik pintu rahasia. Setelah memikirkan itu, yang mulia iblis jiwa spektral pun memutuskan untuk bersembunyi. Kemudian tidak lama setelah itu, ada 2 orang yang berjalan mendekat. Rupa-rupanya orang itu adalah sang kakek dan seorang tetua. Ketika yang mulia iblis jiwa spektral hendak mengejutkan kakeknya, tiba-tiba langkahnya tertahan. Sang kakek berseru, "Apa? Anak pengkhianat itu benar-benar berniat memberontak?" Kemudian tetua di sampingnya terus memberikan bukti palsu pada sang kakek untuk mempengaruhinya. Kemarahan sang kakek terus meningkat, dan dia bahkan berencana untuk menyingkirkan cucunya sendiri. Sementara yang mulia iblis jiwa spektral mendengar itu, dia benar-benar geram. Dia tidak pernah memikirkan apa yang dituduhkan itu, tapi kali ini nyawanya bahkan terancam. Lalu, kemudian yang mulia iblis jiwa spektral kembali mengingat kematian dari ibu dan ayahnya. Dia sekarang berpikir bahwa mungkin ibunya juga bukanlah seorang pengkhianat. Dia mungkin hanyalah tumbal yang digunakan oleh para tetua. Pada akhirnya, dia harus kehilangan ibunya dan juga ayahnya. Mungkin tujuan utama mereka adalah ayahnya. Karena ketika ibunya mati, maka ayahnya tidak akan mampu hidup lagi di dunia ini. Pada akhirnya, dia harus kehilangan kedua orang tuanya di malam itu. Kejam, licik, semua itu benar-benar membuat yang mulia iblis jiwa spektral menjadi geram.
Setelah kejadian itu, gambaran kabut mulai berubah lagi. Sebelum melanjutkan masa kecil dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, kita akan berpindah keluar formasi 10 fisik ekstrim. Di sana, Tai Bayun Seng menggendong Fang Yuan dan membawanya pergi. Setelah cukup jauh, mereka mencoba membangunkan Fang Yuan, tapi sama sekali tidak ada respon. Padahal, kalau mereka ingin pergi dari tempat itu dengan cara yang paling aman, mereka harus menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Tapi saat ini, Gu Perjalanan Abadi masih ada di dalam apertur Fang Yuan, dan mereka tidak bisa mengambilnya. Sekarang situasi menjadi semakin rumit. Dan tantangan tidak berhenti di situ, karena tidak lama setelah itu mereka bisa merasakan ada 3 aura Gu Immortal peringkat 6 yang mendekat. Dan benar saja, salah satu di antara mereka lalu berseru, "Hei kalian para Gu Immortal dari dataran utara, apa kalian baru saja dari Gunung Yitian? Katakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi di sana." Rupanya masih ada Gu Immortal yang selamat di perbatasan selatan. Mereka ini adalah orang-orang yang sejak awal tidak berani mendekati Gunung Yitian. Kebanyakan Gu Immortal yang ada di Gunung Yitian itu adalah perwakilan dari klan ataupun para Gu Immortal tunggal, entah dari jalan iblis atau penyendiri begitu. Sementara untuk klan-klan besar, mereka kebanyakan hanya mengirimkan seorang Gu Immortal. Sehingga pada akhirnya beberapa Gu Immortal tentu masih tersisa di klan-klan besar. Nah, ketiga orang ini adalah salah satunya. Setelah mendengar pertanyaan dari para Gu Immortal itu, Helloulan menyahut dengan suara dingin. "Kalau kalian memang ingin tahu, maka pergilah dan lihat dengan mata kepala kalian sendiri." Mendengar itu, ketiga Gu Immortal itu pun menjadi kesal. Mereka berseru, "Kami bertanya pada kalian. Sebaiknya kalian bicara sesuai yang kami tanyakan." "Benar, kalian hanya Gu Immortal dari dataran utara. Jangan lupa tanah yang kalian injak sekarang adalah perbatasan selatan. Apa kalian pikir kalian bisa bertindak begitu sombong di tanah kami?" Sayangnya, Helloulan adalah karakter yang keras dan sombong. Daripada mengikuti perkataan orang lain, dia jauh lebih memilih maju dan menghadapi mereka. Sementara Tai Bayun Seng, dia tetap ada di belakang. Dia bertugas untuk menjaga Fang Yuan dan mensupport Helloulan dari belakang. Sekarang kita akan kembali lagi ke dalam formasi 10 fisik ekstrim. Saat ini gambaran dari awan kelabu telah berubah lagi. Sudah beberapa puluh tahun berlalu, dan kini Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pergi ke dalam Earth Abyss. Dia melakukan perjalanan karena sebelumnya dia hendak dibunuh. Maka dia melarikan diri begitu ya. Di sana dia menemukan sebuah warisan di dalam sebuah domain. "Anak muda, apa kau benar-benar menginginkan warisanku?" tanya sosok yang ada di dalam bayangan. Sosok itu hanya menunjukkan sepasang mata yang bersinar terang. Lalu kemudian Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menjawab singkat, "Ya." "Hahaha, sepertinya kau sudah membuat keputusan. Jangan pernah menyesal karena keputusanmu ini," kata sosok di dalam bayangan, yang kemudian perlahan dia mulai keluar dari dalam kegelapan. Wujudnya aneh. Dia seperti seekor hewan dengan 4 kaki, lalu tubuhnya ditutupi sisik dan kepalanya seperti buaya. Giginya pun terlihat sangat tajam seperti pisau belati. Selain itu, dia juga memiliki 2 tanduk di kepalanya. Dari wujudnya, sosok ini bisa disebut sebagai manusia binatang. Tapi tingkatannya telah mencapai ranah immortal. Ya, segala makhluk di dunia bisa mencapai ranah immortal. Tapi seperti yang dikatakan perilisan di part kemarin, bahwa yang bisa mencapai peringkat 9 hanyalah manusia.
Sementara binatang buas atau varian manusia yang lainnya mentok hanya bisa mencapai peringkat 8. Sekarang manusia binatang ini perlahan maju mendekati Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tapi Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sama sekali tidak menghindarinya. Kalau kau mau mewarisi warisanku, kau harus bertahan dari ujianku. Manusia binatang itu mulai membuka mulutnya dan memamerkan giginya. Apa kau sudah siap? Ya. Kemudian manusia binatang itu mulai menggigit dan merobek lengan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dia kini tampak mengunyah potongan lengan di dalam mulutnya. Darah jelas mengalir keluar dari sela-sela giginya. Kemudian setelah itu, manusia binatang itu mulai menelan semuanya utuh-utuh. Lezat! Sudah lama sekali aku tidak makan makanan yang begitu segar, kata manusia binatang itu. Lalu dia kembali menerkam Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tapi Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sama sekali tidak gentar. Kali ini, kedua kaki dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dimakan oleh manusia binatang itu. Hingga pada akhirnya, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tidak bisa lagi berdiri. Siapapun pasti bisa membayangkan rasa sakit yang dirasakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tapi, meski begitu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral bahkan tidak mengeluh ataupun membuka mulutnya sedikit pun. Wajahnya tetap tenang dan terlihat begitu dingin. Melihat itu, manusia binatang tampak terkejut. Kau berbeda dari orang-orang yang sebelumnya datang. Kau sama sekali tidak menunjukkan emosimu. Kau sungguh luar biasa. Lalu Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dengan santai bertanya, lalu apa dagingku terasa enak? Tentu manusia binatang itu mengerutkan keningnya. Dia berkata, jujur saja dagingmu terasa dingin, sementara tulangmu terasa sangat keras. Kalau boleh kusimpulkan, rasanya tidak enak. Tapi karena sudah lama aku tidak merasakan makanan yang segar, ini jauh lebih baik. Selain itu, aku belum memakan bagian terbaiknya. Aku paling suka jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan usus. Karena itu sekarang diamlah dan jangan melawan kalau kau ingin mendapatkan warisanku. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sama sekali tidak bergerak. Sementara manusia binatang itu merobek perut dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dia mulai menarik keluar usus dan menyedotnya seperti sedang makan mie yang panjang. Sekarang wajah dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tampak pucat. Dia kehilangan banyak darah, tapi dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Manusia binatang itu pun terkejut. Dia melanjutkan makannya. Dia mengambil paru-paru, lalu berlanjut ke jantung dan seluruh isi perut dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Sampai detik ini, tidak ada satupun rintihan yang keluar dari mulut Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Lalu, kali ini manusia binatang itu mulai mengunyah jeroan di depan mata Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dia berniat membuat Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menjadi ketakutan. Tapi rupanya semua upayanya sia-sia. Karena sangat penasaran, manusia binatang itu lalu bertanya, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menjawab, aku rasa semua yang kulihat ini sangat menarik. Menarik? Aku memakan dagingmu, tulangmu, bahkan seluruh bagian di dalam perutmu. Bagaimana bisa kau merasa apa yang kulakukan itu menarik? Teriak manusia binatang itu dengan ekspresi tidak percaya. Sementara Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dengan santai berkata, dunia terus berputar seperti roda. Memangsa atau dimangsa itu adalah sesuatu yang akan ada setiap waktu. Siapapun yang kelaparan akan makan.
dan siapapun yang makan akan membunuh. Tapi tentu saja makan bukan berarti membunuh. Karena orang yang ingin makan, maka mereka akan membunuh. Tapi orang yang membunuh tidak selalu karena mereka ingin makan. Artinya, meski aku menginginkan jalur makanmu, tapi pada dasarnya jalur makanmu itu masih lebih rendah daripada jalur membunuh milikku. Selain itu, selama ini aku sudah makan banyak hal. Aku sudah membunuh banyak hal, tapi aku belum pernah dimakan atau dibunuh sebelumnya. Maka, karena itu, apa yang kau lakukan justru memberiku inspirasi yang luar biasa. Mendengar ini, bahkan sang manusia binatang yang bengis itu terkejut. Dia bahkan kini memandang Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sebagai sesosok monster yang muncul hanya di dalam mimpi buruk. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis manusia binatang itu. Lalu, dengan badan gemetar dia berkata, "Kau terlalu arogan. Maka aku akan memakan bagian atas tubuhmu sekarang. Aku ingin lihat apa kau masih bisa sombong setelah ini." Binatang buas itu mulai memakan segalanya yang ada di tubuh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Hingga yang tersisa satu-satunya adalah kepala dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tapi sesungguhnya ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral masih tetap hidup setelah perutnya dikoyak? Bahkan sekarang dia hanya tersisa kepalanya saja. Namun Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral rupa-rupanya masih hidup. Bagaimana bisa? Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral saat ini ada di dalam sebuah domain terpencil yang ada di dalam Earth Abyss. Domain ini adalah domain khusus di mana siapapun yang kehilangan anggota tubuhnya tidak akan mati. Ini juga menjadi alasan kenapa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral masih bisa bernafas sampai saat ini. Sementara itu, di dunia luar, saat ini paraku immortal dari pengadilan surgawi yang melihat awan kelabu tampak kehilangan kata-kata. Semua pemandangan itu benar-benar mengerikan. Kemudian kita kembali lagi ke dalam gambaran awan kelabu. Di sana, manusia hewan tertawa sampai terlihat gila. Dia benar-benar tampak mengejek Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kau tertipu, kau tertipu. Tapi jangan berkecil hati, karena sebelum kau sudah ada 269 orang yang sudah tertipu. Hari ini kau menjadi yang ke-270. Tatapan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menjadi semakin tajam. Dia lalu berkata, "Apa maksudmu tertipu? Apa kau mengatakan bahwa warisan ini sesungguhnya palsu?" Manusia binatang itu lalu berkata, "Tidak, warisanku asli. Tapi kau yang percaya bahwa aku yang memakanmu ini adalah sebuah ujian, itu adalah sebuah kebodohan. Kau tertipu. Sesungguhnya aku hanya lapar, maka aku memakanmu." Sebelumnya, Barbarian Julie mencoba menjebakku. Alih-alih dia mau membunuhku. Dia mengejar jalur makanku, tapi aku tidak akan memberikannya meski aku tidak bisa mengalahkan dia. Karena itu, kami akhirnya membuat perjanjian bahwa aku akan memberikan warisan jalur makanku kepada siapapun yang bisa melewati ujianku di masa depan. Namun, semua itu hanyalah sebuah jebakan. Karena itu, aku akan memakan siapapun yang berani datang padaku. Jadi, seharusnya sekarang kau sudah mengerti bahwa setelah aku memakan kepalamu, kau tidak akan ada lagi di sini. Kau akan mati. Kau hanya akan menjadi tumpukan kotoran yang keluar dari anusku. Kata manusia binatang itu dengan penuh kepuasan. Dia bangga. Sementara Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral setelah mendengar ini, dia kembali terlihat tenang. Dia hanya berkata, "Jadi seperti itu. Baiklah."
Melihat ini tentu ekspresi manusia binatang itu membeku. Dia tiba-tiba meraih tenggorokannya. Dia berseru, "Apa ini? Apa yang terjadi padaku?" Dia mulai merasakan rasa sakit yang mengerikan. Sementara Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral kini tertawa. Aku tidak pernah membiarkan orang lain menentukan hidup dan matiku. Apa kau pikir dagingku bisa kau cerna begitu saja? Bodoh. Setiap dagingku memiliki bagian dari jiwaku sendiri. Bahkan jika kau adalah ahli hebat dari jalur makan, kau tidak boleh lupa bahwa aku juga adalah ahli hebat dari jalur jiwa. Apa? Jalur jiwa? Sejak kapan ada jalur jiwa di dunia ini? Mendengar itu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral berkata, "Tentu kau tidak pernah mendengarnya, karena aku adalah pendiri dari jalur jiwa. Dengan jalur jiwa, aku bisa merasakan perasaan membunuh yang luar biasa. Ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya," kata Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sambil tertawa. Sementara manusia hewan itu kini berubah menjadi pucat. Dia tiba-tiba berhenti bergerak dan dia tiba-tiba mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa manusia binatang itu tiba-tiba mati? Seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sebelumnya, bahwa dagingnya memiliki pecahan jiwanya sendiri. Setelah daging itu masuk ke dalam tubuh manusia binatang, jiwa itu mulai terpecah dan kemudian mulai menyerang bagian dalam dari tubuh manusia binatang itu. Kerusakan di bagian dalam tubuh jauh lebih berbahaya daripada kerusakan di luar tubuh. Sampai pada akhirnya, manusia binatang itu tidak akan bisa mengatasi kerusakan di dalam tubuhnya. Hingga akhirnya, ajal pun menjemput. Sungguh malang nasib manusia binatang itu. Dia orang yang kejam, tapi dia akhirnya mati dengan tragis. Kematiannya bahkan diliputi oleh rasa sakit dan ketakutan hingga dia mengembuskan nafas terakhirnya. Inilah kekejaman dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dan melihat semua ini, orang-orang dari pengadilan surgawi mulai mengutuk. Iblis! Dia benar-benar iblis! Semua pemikirannya benar-benar salah dan tidak bisa diluruskan. Sejak awal dia adalah iblis. Kemudian yang lain menyahut. Tidak heran dia menyandang gelar Yang Mulia Iblis. Dia benar-benar adalah penyebab pertumpahan darah terbesar sepanjang sejarah manusia. Biadab. Dia adalah orang yang biadab. Orang-orang itu terus berteriak bergantian. Sementara itu, orang-orang kembali dibuat terkejut. Langit kini mulai bergemuruh lagi, dan orang-orang dari pengadilan surgawi berseru, "Apa? Ini kesengsaraan abadi yang ketiga. Gila, padahal kesengsaraan abadi yang kedua belum berakhir. Sekarang sudah keluar kesengsaraan abadi yang ketiga. Dengan ini, aku yakin Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tidak akan selamat," kata paraku immortal dari pengadilan surgawi. Kisah ini masih cukup panjang. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral masih flashback beberapa kali. Kita masih akan mencari alasan kenapa dia kemudian menjadi sosok paling kejam di dunia. Dulu pernah disebutkan di part yang terdahulu, di sebuah cerita tentang gambaran umum tanah terberkati Yulu. Ketika itu tanah terberkati Yulu itu kan pemiliknya itu kan adalah Peri Yulu yang adalah murid dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Yang mana Yang Mulia Abadi Bumi Surga itu adalah orang yang menghentikan kekejaman dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Sebelum kemunculan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral itu adalah orang yang sangat bengis dan orang yang sangat mengerikan. Dia pendiri dari jalur jiwa, sehingga ketika itu banyak orang yang mengikuti jalur jiwa karenanya. Pembantaian terjadi di mana-mana, kultivasi didasarkan pada jiwa, menggunakan jiwa orang lain untuk memperkuat diri sendiri. Pada masa itu masa-masa kelam dan sangat menakutkan.
Dan kita masih akan cari tahu lagi apa hubungannya masalah ini dengan dan apa yang kemudian mendasari terbentuknya sekte bayangan itu sendiri. Ya, kita cukupkan untuk hari ini, kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.